Selamat menonton video berikut. Materi kita kali ini adalah tentang menyusun kalimat saran berdasarkan teks percakapan. Jadi, yang pertama harus kita ketahui apa itu kalimat saran dan apa itu teks percakapan. Nah, langsung saja kita bahas apa itu saran dan apa itu teks percakapan. Saran, teks percakapan. Langsung kita mencari tahu apa itu saran dan teks percakapan. Yang pertama adalah saran. Saran merupakan ungkapan berupa usulan maupun anjuran guna menyelesaikan suatu hal yang bersifat membangun. Jadi, saran ini kurang lebih seperti nasihat. Saran itu artinya kita memberitahu hal baik kepada orang di sekitar kita, yang tentunya berupa hal positif. Saran selalu berupa hal positif, yaitu tujuannya untuk membangun orang lain, misalnya memberi semangat dan sebagainya. Jadi, saran selalu berupa hal positif. Kalau saran berupa hal negatif itu namanya kritik, kritik yang bersifat negatif. Kalau saran ini lebih terhadap hal yang berupa hal-hal positif untuk orang lain atau untuk orang di sekitar kita. Setelah tadi saran, yang kedua ini ada teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi percakapan atau komunikasi antara dua orang atau lebih dengan membaca pokok pembicaraan tertentu. Nah, teks percakapan ini adalah sebuah teks yang berisikan komunikasi misalnya antara beberapa orang seperti misalnya dialog. Nah, dialog itu kan juga sebagai percakapan. Percakapan ini bisa terjadi jika ada dua orang atau lebih. Itu baru dikatakan sebagai percakapan atau dialog. Kalau cuma satu orang itu namanya bukan percakapan. Jadi percakapan ini bisa terjadi jika ada dua orang atau lebih. Dan di situ ada sebuah komunikasi untuk membicarakan sesuatu hal. Misalnya hal-hal penting. Nah, itu juga disebut sebagai percakapan. Saat misalnya seperti guru dan murid sedang berbicara, itu juga disebut percakapan. Hanya saja kalau di sini dalam berbentuk teks. Jadi dalam bentuk tulisan. Tapi tulisan teksnya itu berisikan komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih. Berikut contoh teks percakapan. Di sini ada percakapan antara SpongeBob dan Patrick. Nah, di sini percakapan keduanya. Yang pertama di sini dari Patrick. Hai SpongeBob, apakah kamu kenal tetangga baru kita? Lalu dijawab sama SpongeBob. Hai juga Patrick, aku belum sempat berkenalan, kata SpongeBob. Lalu dijawab Patrick lagi. Ada baiknya kalau kita berkunjung ke rumahnya terlebih dahulu, kata si Patrick terhadap SpongeBob. Lalu dijawab SpongeBob lagi. Aku juga setuju denganmu Patrick. Dengan begitu kita dapat saling mengenal. Nah, ini contoh percakapan antara SpongeBob dan Patrick. Isi percakapannya di sini adalah ternyata di sekitar rumah mereka berdua ada tetangga baru, tapi mereka dua belum kenal. Jadi di sini mereka dua lagi berbincang untuk membahas ingin mengenal tetangga baru mereka dengan cara nanti mungkin berkunjung. Kalimat saran dibuat berdasarkan permasalahan yang memerlukan saran. Nah, jadi kalimat saran ini tentunya dibuat tergantung permasalahannya. Jadi, saran yang kita buat itu sesuai dengan masalah yang ada.
Permasalahan dapat kamu ketahui setelah membaca sebuah teks. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui sebuah permasalahan berdasarkan teks, kita harus terlebih dahulu membaca teks tersebut. Baru kita mengetahui masalah apa yang ada terkandung di dalam teks tersebut. Kalau tiba-tiba kita belum baca teks, tapi kita sudah memberikan saran. Nah, nanti kalau seperti itu sarannya bisa jadi nggak sesuai dengan teks yang kita baca. Misal seperti tadi, permasalahan yang ada di teksnya yaitu tentang SpongeBob dan Patrick yang belum berkenalan dengan tetangganya. Tiba-tiba karena belum membaca teks tadi, langsung memberikan saran. Sarannya tentang hal lain. Nah, itu kan jadi tidak sesuai. Jadi, saat kita mau memberikan saran, kita sangatlah penting. Kita harus terlebih dahulu membaca teks percakapannya. Berdasarkan teks percakapan yang tadi itu, yang tentang SpongeBob dan Patrick, bentuk dan kalimat saran yang ditemukan dapat disusun sebagai berikut. Nah, permasalahannya, SpongeBob dan Patrick belum berkenalan dengan tetangga barunya. Kalimat sarannya, ada baiknya SpongeBob dan Patrick berkunjung ke rumah tetangganya baru untuk berkenalan. Menyajikan kalimat penyelesaian dalam teks. Sebuah masalah dapat muncul dalam berbagai keadaan. Dalam kehidupan bertetangga juga dapat terjadi permasalahan. Namun, yang terpenting adalah masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian masalah dapat disampaikan dalam bentuk kalimat penyelesaian. Nah, sekarang kita perhatikan contoh bagan yang berisi masalah dan kalimat penyelesaian berikut. Yang pertama, ada masalah. Banyak tetangga yang ingin mencoba mencicipi buah mangga yang tumbuh di halaman rumah Pak Ilham. Lalu, kalimat penyelesaiannya, Pak Ilham meminta bantuan kepada anaknya untuk meletakkan semua mangga yang telah dipetik ke dalam kantong plastik, kemudian membagikan ke tetangganya. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan dari masalah. Masalahnya yang awal yaitu banyak tetangga nih katanya tadi tuh ingin mencicipi buah mangga punya Pak Ilham. Nah, kalimat penyelesaiannya mungkin tadi karena Pak Ilham tadi itu dia berpikir positif, terus dia orangnya orang baik, orang ramah. Jadi dia di sini meminta bantuan kepada anaknya untuk buah mangga yang telah dipetik tadi agar dibagikan ke tetangga-tetangganya. Nah, ini contoh dari sebuah masalah dan kalimat penyelesaian. Walaupun kalimat penyelesaian di sini hanya contoh, tapi ini sebagai gambaran untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, di sini masalahnya penyebab bertambahnya kasus positif COVID-19 dikarenakan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalimat penyelesaiannya, pemerintah harus lebih mensosialisasikan pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang memperketat protokol kesehatan di tempat umum. Nah, ini contoh untuk kehidupan kita sekarang. Masalahnya tuh banyaknya tiap hari itu makin bertambah kasus positif virus corona kan kayak di TV, apalagi kita di Pontianak ataupun di sekitarnya. Nah, itu contohnya, itu masalahnya. Terus kalimat penyelesaiannya itu di sini pemerintah harus lebih lagi tuh, lebih giat mensosialisasikan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Sebenarnya bukan hanya pemerintah yang lebih giat mensosialisasikan, tapi kembali lagi kepada kita.
terutama saat menjaga kesehatan. Kurangi keluar rumah misalnya kalau tidak penting, pakai masker kalau keluar, kurangi misalnya berjabat tangan, itu berjabat tangan boleh tapi dikurangi. Harus rajin mencuci tangan dengan alkohol, dengan pencuci tangan yang dianjurkan dokter. Nah, itu contoh kalimat penyelesaiannya. Cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah-salah kata, atau salah kalimat, atau salah ucapan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di like, share, dan komen. Terima kasih.